Mohon maaf kalau canda ya. Cara menangani pendidikan kan beda dengan ojek online kan gitu. Nah, beliau kan ahlinya ojek online. Tapi bukan berarti ini memang saya berkeyakinan kalau beliau masih punya hati nurani itu menyelesaikan persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuan Indonesia.com hadir kembali untuk Anda, dan hari ini studio kami, Studio 1, kehadiran sosok yang luar biasa, yaitu Bapak Surasa dari Bandung. Dan Chandra mau tanya-tanya beliau kesini itu dalam rangka apa, beliau mau bercerita apa. Pokoknya teman-teman kudu tonton sampai dengan selesai ya, biar tidak salah paham. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Pak? Baik, baik, baik. Ya, ini Pak Surasa dari Bandung. Itu asli Bandung atau dari mana nih Pak ceritanya Pak? Saya kalau asli lahir di Solo, Jawa Tengah. Lahir di Solo? Iya. Solo ini pun di Pak? Sebetulnya Karesidenan Solo zaman dulu lah ya. Gitu, Boyolalinya saya. Oh gitu, Boyolali Iya, Aswana. Berarti Cuma besar di Bandung. Numpang lahir di Solo. Iya. Logatnya masih medok Jawa. Bapak waktu kecil berarti sering melihat Merapi, Merbabu dong? Gunung? Iya, iya. Dari Boyolali? Iya, iya, iya. Chandra kalau dari Jakarta ya, ke Seragen ya, ke tempat istri, itu selalu, apa ya, kalau lewat Boyolali, selalu melihat bagaimana gagahnya Merapi dan Merbabu. Merbabu. Keren, pemandangan yang indah. Dan itu hobi saya. Kalau SD dulu kalau melukis ini Merbabu. Ini Merapi ada namanya Selo ya. Selo itu Sela. Iya, itu ada Selo itu pemandangannya cukup menarik dan sampai hari ini kalau saya suruh itu masih hafal ya. Gambar Merapi. Ada Selo, Merbabu. Nah, itu saya melukis hafalan kalau pemandangan itu. Oke. Kalau teman-teman yang lain mungkin yang bukan dari Boyolali menggambar gunungnya gini nyambung ya? Iya, kembar. Kita bentuk dikit. Ya. Bapak di Bandung sudah berapa lama nih? Saya di Bandung di atas 30 tahun. Jadi artinya kalau suruh memilih bukan bermaksud melupakan tanah kelahiran. Kalau disuruh memilih dan bangga, saya lebih memilih dan bangga sebagai warga Kota Bandung. Oh gitu. Iya, karena disuruh memilih. Iya, kalau seandainya. Oh gitu. Karena saya besar di Bandung, hidup dan cari makan di Bandung dan dipintarkan di Bandung. Kebetulan saya merasa memiliki Kota Bandung dan masyarakatnya cukup baik menyambut saya dan dekat di hati saya. Kota Bandung menurut Bapak, tadi kan Bapak istilahnya sangat mencintai Bandung. Iya. Apa sih yang membuat Bapak itu jatuh cinta kepada Bandung? Udaranya, cuacanya cukup bagus, sejuk. Terus orangnya juga ramah-ramah. Walaupun sekarang kesejukan mulai berkurang ya. Gitu. Terus banjir hampir tidak ada. Nah, memang sekarang ini terlalu banyak bangunan-bangunan yang harusnya misalnya kayak trotoar itu jangan dicor, harusnya supaya ada resapan dan sebagainya. Nah, Bandung harus dibenahi ke depan. Baik, Bandung itu banyak taman-taman, Pak ya? Banyak taman lansia kan ya? Iya. Taman yang lainnya juga banyak dan banyak yang harus dibenahi. Oh, gitu. Bukan hanya taman, termasuk perut juga. Kan kadang pejabat bilang, misalnya ngobrol, kenapa kok sakit mah makan yang teratur? Kalau saya makan teratur, ingat waktunya makan. Cuma pada saat ingat mau makan, yang dimakan nggak ada gitu. Gitu. Berarti memang para pejabat harus memikirkan ya, apa sih yang mau dimakan gitu ya? Iya. Apa sih yang mau dimakan oleh warga kita atau rakyat kita gitu? Iya. Gitu. Baik. Hari ini mungkin Chandra harus bertanya kepada beliau ya. Beliau tuh sangat cinta dengan Bandung. Chandra pernah ke Bandung, Pak? Di pinggiran kota Bandung atau mungkin di tengah kota Bandung, itu di pinggir ada tulisannya ya. Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang bersenyum gitu. Iya. Itu ada, Pak ya? Ada cerita itu, cuma saya nggak tahu detail, nggak paham banget. Tapi cerita itu memang jadi ada. Jadi Bandung itu kota yang indah, apalagi ketika setelah turun hujan itu indah banget, Pak. Iya, sejuk, enak. Saking cintanya saya hafal sih. Apa jalan-jalan Bandung? Hafal. Terus Bandung itu dulu itu ada 16 kecamatan, batasnya Gang Keramat dekat Cikadut itu. Berkembang menjadi 26 kecamatan, terus menjadi 30 kecamatan. 151 kelurahan, 1584 RW kalau belum berubah ya. Nah,
saya sangat ketika dulu itu kompak masyarakatnya asik. Zaman wali kotanya dulu namanya Dr. Haji Dada Rosada itu cukup dekat di hati rakyat. Lepas daripada kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia biasa yang juga punya kesalahan dan lain-lain, tapi kami sangat merasakan ya dulu program-programnya, kedekatan hatinya kepada masyarakat. Saya malah pernah terkenang. Jadi kalau dulu Pak Dada itu kalau ngundang warganya itu lewat pastu rapat jalan yang ada apa itu ya, dekat hotel apa itu namanya. Saya sempat meneteskan air mata itu. Ingat zaman-zaman beliau masih jadi wali kota. Pak Dada itu tidak pernah membedakan suku, agama dan lain-lain. Dan setiap orang yang datang ke rumahnya sebelum makan, sebelum minum nggak boleh pulang. Dan tidak pernah membeda-bedakan Pak Dada. Jadi wajib makan di sana ya? Iya, itu keturunan dari beliau, ibunya beliau namanya Ma'o ya kalau nggak salah, sama bapaknya Pak Haji Abbas. Sama, jadi ternyata turun-temurun. Dan saya termasuk berkembang dalam wawasan, pola pikir dan pergaulan. Itu mental saya terbentuk zaman beliau, jadi tidak dijatuhkan. Ketika ada orang ini, oh ini harus diperbaiki apa? Tidak biasanya kan pejabat itu kan ada jarak. Kalau beliau enggak. Pada waktu itu berarti wali kota Bandung itu sangat apa ya? Ketika dikritik itu mau dikritik. Mau, cuma ada juga kekurangan. Namanya anak tunggal ya. Gaya menak itu ada. Asal cara menyampaikannya enak. Beliau itu sangat baik sebenarnya. Dan kalau ada keluhan masyarakat, itu ditanggapi dengan baik. Ada yang susah, saya merasakan sekali ketika kakak saya sakit. Dan beliau itu cepat kaki ringan tangan. Kata orang Jawa entengan, gitu loh. Ketika saya kesulitan mencari sekolah apa dan sebagainya, itu saya langsung ingat beliau dan pasti dibantu. Padahal saya orang biasa. Background. Iya, semoga nanti para pejabat dan juga para pimpinan-pimpinan yang di Indonesia ya, itu seperti wali kota Bandung tadi. Iya, kelebihannya yang bisa diambil, banyak hal yang bisa diambil, banyak hal yang bisa dipetik, walaupun juga tetap namanya manusia biasa kan ada kekurangan. Baik, ada. Oke. Pak, ini saya terima dulu kopinya. Boleh Pak, kita minum kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kan kami nih kedatangan Bapak ya di studio satukanindonesia.com ya. Nah, mungkin Chandra to the point aja nih Pak ya. Ya, boleh. Bapak jauh-jauh dari Bandung Pak ya, ini ke Jakarta Pak ya. Ini dalam rangka apa nih Pak kalau boleh tahu? Begini. Atau begini, ini Bapak udah berapa hari di Jakarta sebelumnya? Saya sudah 4 hari ini ya. 4 hari ini? 4 hari ini. Nah, mungkin dari Bandung itu kemana dulu Pak? Ada beberapa titik-titik yang dituju? Sebetulnya saya tadinya mau ke sini. Cuma ada beberapa teman-teman lama yang pengen ketemu, saya mampir-mampir baru sempat hari ini. Ada beban yang saya pikul di pundak. Saya cukup prihatin dengan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia. Gitu. Banyak hal yang harus dibenahi. Karena tidak sedikit yang menjadi korban korban pendidikan ya maksud saya. Yang nggak pernah tuntas gitu loh. Ya saya berharap ke depan ini tidak terulang atau semakin baik gitu loh. Siapapun pemimpinnya itu gitu loh. Karena misalnya peraturan zonasi ya dibangun sekolah-sekolahannya gitu loh. Dan zonasi itu tidak harus diberlakukan di setiap daerah, artinya disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ya, yang sudah siap di zonasi yang mana, yang belum yang mana. Jadi pemerintah ini, pemangku kebijakan juga harus bijaksana melihat kondisi real yang ada di lapangan. Begitu. Jangan sampai banyak masyarakat yang menjadi korban ketika di situ diberlakukan zonasi sekolahnya yang tidak ada. Seharusnya ketika ada korban ya Pak ya, itu ada solusi kali Pak ya. Nah, begini, kepala daerah ini harusnya kan ada, saya nggak ahli kebijakan publik, nggak ahli politik ya, nggak ahli birokrasi juga. Ada namanya hak diskresi, hak menentukan kebijakan, kewenangan seorang kepala daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Itu kalau nggak salah lah ya, nanti mohon dikoreksi. Nah, ketika ada yang menjadi korban ini, harus bijaksana, harus memberikan solusi. Nah,
kata orang-orang yang ahli, ketika ada kesulitan, ketika rakyat susah, negara wajib hadir. Artinya negara tidak boleh membiarkan, tidak boleh melakukan pembiaran. Baik itu soal ekonomi, termasuk soal pendidikan. Jangan sampai anak orang yang miskin tidak punya uang. Maksudnya orang miskin tidak punya uang. Jangan sampai nggak bisa mendapatkan kesempatan sekolah yang lebih baik. Jadi sebenarnya kalau untuk pendidikan itu semuanya itu wajib atau negara bertanggung jawab untuk semua rakyat ya, tidak hanya yang kaya aja, apa gimana? Ya, artinya begini. Salah satu contoh misalnya ya, ini salah satu contoh yang mungkin mewakili warga negara Indonesia pada umumnya dari Sabang sampai Merauke bisa menjadi barometer kejadian misalnya ya. Ini kebetulan saya bawa contoh nih. Saya bawa fakta ini, kebetulan ini anak saya sendiri. Ini namanya Valentina Dwi Febrianti. Valentina? Dwi Febrianti. Dwi Febrianti ya. Anak dari SMA 20 Kota Bandung. Nah, anak saya ini daftar di kampus, saya sebut saja Universitas Padjadjaran. Nggak apa-apa, karena memang daftarnya di situ. Nah, di sini muncul pemegang KIP kuliah. Kemdikbud Ristek. Pilihan pertama itu aktuaria, pilihan kedua itu statistik. Anak saya dinyatakan tidak lulus. Ini pengumumannya kan online lewat website ya, kalau nggak salah ya. Nah, harusnya, sebaiknya, seyogianya, yang benar itu ketika anak dinyatakan tidak lulus, diumumkan di situ barometer misalnya passing grade atau nilai tertinggi yang dibutuhkan berapa, umpamanya 700. Nah, umumkan di situ, berarti yang di bawah 700 tidak diterima. Nah, yang diterima ini sebutkan 700 itu input datanya dari mana saja sumbernya. Itu dinyatakan lulus. Terus yang nggak lulus misalnya anak saya, kenapa ini tidak lulus? Karena di bawah 700. Misalnya berapa? 450. Ini kan umpama. Tapi ini kejadian beneran. Misalnya 450. 450 itu dari mana saja bisa muncul nilai 450 gitu loh. Nah, ini yang terjadi setiap tahun. Saya tanya ke pihak kampus Unpad Universitas Padjadjaran. Kewenangan ada di pusat katanya. Tapi input data itu kan dari Unpad. Taruhlah kewenangan ada di pusat, di kementerian. Pihak kementerian juga harus menyampaikan terbuka. Apa sih salahnya kalau terbuka? Nah, supaya tidak ada peluang disalahgunakan. Itu kira-kira. Nah, ya bahasa hukumnya mungkin patut diduga apa kan bisa jadi seperti itu. Ini hal-hal yang harus dijaga saja, minimal mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan gitu kan ya. Nah, kemudian ini saya bersyukur nih malam hari ini bisa ngobrol begini. Nanti mudah-mudahan berita ini didengar oleh pemangku kebijakan, presiden misalnya, DPR RI, khususnya Komisi 10 yang menangani pendidikan, polisi. Kenapa polisi? Polisi itu juga berkewajiban, nah masyarakat harus mengadu sebetulnya. Mengayomi masyarakat. Nah, dalam hal pendidikan kan bisa begini ya. Misalnya, Pak Kapolri memerintahkan seluruh Kapolda yang ada di Indonesia, kepala polisi daerah ya, melakukan apa ya, bahasa hukumnya mungkin audit forensik pemeriksaan itu, bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru yang terjadi di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Misalnya di Jawa Barat itu ada 4 Universitas Padjadjaran. Buka di situ. Siapa saja yang diterima, ini jalur apa, jangan-jangan nanti ada titipan, ada yang nilainya tidak pas juga lulus gitu loh. Malah ada yang mungkin harusnya lulus nilainya turun, umpama. Kalau dilakukan audit forensik, itu akan terang benderang, akan nampak pokok persoalan. Jadi masyarakat nggak tanda tanya, nggak bingung gitu loh. Kalau misalnya masyarakat menduga ini kurang baik, itu suatu hal yang biasa, wajar menurut saya, karena memang tidak dibuka, hanya tahu lulus, tidak lulus. Nah, apa yang menjadi
dasar dan alasan atau data-datanya itu mana, kan gitu, itu harus disebutkan satu. Kan mungkin biasanya kan jawabannya, oh online tuh Pak itu, segala macamnya udah. Online itu kan alat bantu. Oh gitu. Online itu kan alat bantu. Bisa diprogram kali apa gimana ya? Ya itu kan manusia yang memasarkan online. Dan sebetulnya online ini banyak kelemahannya ya. Ketika masyarakat akan mengadu, kita hanya berhadapan dengan HP. Ini nanti anak saya itu ada persoalan di Unpad untuk jalur lain, nah suruh menghubungi helpdesk katanya. Itu hanya nih sulit dan kadang tidak direspon. Artinya online ini banyak menimbulkan ketimpangan, banyak menimbulkan persoalan bagi masyarakat, dan akhirnya masyarakat menjadi korban dengan sistem online ini gitu. Akhirnya banyak hal yang nggak terbuka, seperti dibuat nampak bagus dengan online ini perlu dikoreksi nih. Saya mohon Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini mengoreksi nih. Dievaluasi lah gitu ya. Dievaluasi. Untuk kedepannya dikaji kembali sistem online ini. Karena ini tidak baik ya. Saya pernah mengalami ini, daftar ulang anak saya yang besar, registrasi itu. Waktu itu kalah di SMPTN ya namanya. Kalau dulu kan bidik misi ya. Yang sekarang namanya itu UTBK SNBT. Nah, saya daftar jalur semu, jalur mandiri yang ada di Unpad. Ya, saya kan warga belum mampu. Saya nggak mau ngomong miskin, belum mampu lah. Kalau tidak mampu kan nggak juga selamanya. Siapa sih yang mau hidup begini kan gitu. Nah, kemudian saya mengajukan permohonan karena registrasinya manual, terbantu. Nah, saya membawa surat semacam keterangan tidak mampu di KIPK, mendapat fasilitas-fasilitas dari negara. Saya cukup bersyukur. Hari ini registrasinya lewat online, dan pendaftaran semu jalur mandiri itu kalau lewat online itu ada beberapa hal yang harusnya diselesaikan. Misalnya contoh, begini nih salah satu kasusnya ya. Saya bersyukur nih. Saya membawa berkas semuanya nih. Oh iya, ini jadi saya punya yang berbicara bukan saya ini, yang berbicara fakta. Data lah ya. Data yang saya alami. Ini salah satu contoh saja. Mungkin ini mewakili jutaan manusia yang mengalami persoalan yang sama. Persoalannya masyarakat kadang awam atau kadang tidak tahu. Nah, makanya saya bersyukur malam hari ini bisa hadir di sini. Bisa menyampaikan unek-unek, bahasa kerennya aspirasi. Siapa tahu media ini, bukan siapa tahu, saya berharap media ini mengangkat berita ini menjadi opini yang menarik bagi masyarakat dan menjadi pelajaran bersama. Harus ada pembelajaran bersama. Kalau pemerintah saya lihat bukan bodoh ya. Bodoh dengan masa bodoh beda. Gitu loh. Nah, ini contoh begini ya. Misalnya ini. Kartu Indonesia Pintar. SMP SMA dapat bantuan misalnya, PIP namanya. Kenapa ada yang muncul angka di sini, nomor KIP, ada yang tidak. Nah, kesulitannya di mana? Pada saat daftar jalur semu, ini angka ini nggak bisa nggak bisa di input lah. Iya, nggak bisa diakses untuk diupload ke data dokumen itu di jalur semu itu harus memasukkan nomor KIP. Ketika ini tidak ada, kan bingung. Nah, saya datang ke kampus Unpad waktu itu. Tapi ini Bapak bikin KIP-nya di mana? Ini dari negara. Oh, dari negara. Ini dari negara ini. Nah, ini lewat sekolahan turunnya. Oh gitu ya, benar. Ya, tapi saya mengajukan ini. Saya pernah mengajukan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, lewat Dinsos Kota Bandung, tentunya lewat prosedur ya, TRW, Kesos Kelurahan dan seterusnya. Berarti nggak nembak lah ya? Saya malah nggak paham kalau yang gitu bisa ditembak, malah baru dengar saya. Suka ada yang gitu-gitu lah ya? Beda, kalau sih mungkin ada istilah itu, mungkin lah ya, saya dengar istilah itu. Kalau KIP, saya malah nggak paham saya. Jadi, saya selama anak saya SMA kelas 1, saya 2,5 tahun saya berjuang itu, muncul DTKS, terdaftar di DTKS itu Juni tahun lalu, kalau nggak salah, 22 Juni tahun lalu kalau nggak salah lah ya, pokoknya sekitar setahun yang lalu. Perjuangan panjang, terus-terusan saya nggak jemu-jemunya, artinya saya ingin anak saya pinter, jangan seperti saya.
orang tua manapun akan berharap mendukung dan mendoakan putra-putrinya. Jadi begini, saya punya prinsip, kalau misalnya saya sudah hidup susah, anak saya jangan. Bukan pilih, hidup susah kan bukan pilihan. Kalau saya bodoh, anak saya jangan. Tapi dengan kejadian ini, saya cukup prihatin. Iya, padahal kan Bapak udah berjuang kan. Dalam hal ini kalau kata orang Jawa kan anak pola bapak kerendahan ya. Iya. Jadi Bapak udah berjuang bukan mengurus bermacam-macam surat resmi itu yang dibutuhkan. Dan saya kemarin, hari ini tadi full seharian saya di kantor kementerian, dirjen-dirjen, ruang-ruang itu saya datangi. Oh ya, dulu. Hari ini atau mungkin kemarin Bapak dari Bandung ke Jakarta sudah kemana aja tuh Pak? Sudah hadir saya kemana di aja? Kantor Kepresidenan. Untuk menyampaikan aspirasi ini? Ya. Kemana aja? Saya di KSP Kepresidenan. Oke. Tadi juga ditelepon, akan diperjuangkan begini. Nah, ini jadi begini loh, jangan masyarakat yang susah ini tidak mendapatkan solusi hanya karena terbentur birokrasi, prosedur, aturan, gitu loh. Ini kan nggak ada pelanggarannya, komplit. Nah, jadi akhirnya kan kesimpulannya begini, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, gitulah bahasa candanya. Ini kan data komplit ya, bahkan kami KIS juga punya. Nah, ini pesertanya. NPWP ada nggak Pak? NPWP ada? Kalau itu ada atau tidak ada, nggak ada kaitannya dengan pendidikan ya. Nah, terus kemudian ini data terpadu Dinsos, ini lebih kuat sebetulnya dibanding keterangan tidak mampu. Tapi kalau misalnya dibutuhkan keterangan tidak mampu, dari negara ada saya. Dalam hal ini melalui kelurahan lah ya. Yang SKTM ada ya? Ada. Terus ini dinyatakan belum memiliki rumah. Nah, ini penghasilan di bawah standar. Karena sejak COVID itu banyak orang yang jatuh miskin. Usaha saya tumbang semua. Bapak waktu itu usaha apa? Saya kuliner di beberapa tempat tumbang semua. Nah, sekomplit ini tidak mendapatkan solusi. Tadi anak saya nangis, telepon saya nangis. Tolong Bapak usaha untuk registrasi ini 25 juta sama semesterannya, totalnya kalau nggak salah tadi itu 31.500.000. Gitu. Ya. Ini posisi anak Bapak sudah diterima atau belum apa bagaimana? Sudah diterima, sudah diterima di Unpad jurusan agroteknologi. Nah, kalau tidak membayar ini, proses registrasi tidak bisa lanjut. Kalau tidak lanjut, tidak muncul NPM, nomor pokok mahasiswa. Terakhir kalau nggak salah hari ini. Kalau hari ini anak saya nggak bisa bayar itu, dianggap gugur atau mengundurkan diri. Padahal tidak layak digugurkan dan bukan mengundurkan diri. Bukannya Bapak sudah ada KIP ya? Nah, kalau bijak, harusnya ini di KIP-kan sebetulnya. Tidak perlu alasan ini dan itu. Jangan sampai alasan kuota penuh apa dan sebagainya. Ini anak saya menjadi korban ketidakadilan sebetulnya, kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan. Makanya pada malam hari ini melalui media ini bantu saya untuk menyuarakan kepada yang terhormat Bapak Presiden, yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rektor Universitas Pajajaran, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, itu melakukan langkah-langkah terpadu yang solutif, efektif, dan memberikan penyelesaian bagi kesulitan yang saya alami, yang menimpa anak saya. Saya mohon ada kebijaksanaan yang arif dan bijaksana. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi yang kami sedang mengalami terpuruk, aspek sosial dan aspek kemanusiaan. Kami juga punya hak-hak untuk maju. Ketika rakyat dalam kondisi susah, negara wajib hadir. Dan nama undang-undang negara berkewajiban mencerdaskan bangsanya. Jangan sampai, ini kan kesimpulannya, saya menyimpulkan bahwa orang pintar, saya ralat, orang miskin atau yang belum mampu tidak boleh pintar di Indonesia kalau begini caranya. Orang yang belum mampu tidak boleh sarjana. Nah, ini yang harus PR yang harus segera diselesaikan. Adalah semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, dan persoalannya anak saya sudah diterima, gitu loh. Jangan sampai hanya karena
tidak ada uang atau saya belum mampu, terus anak saya dinyatakan gugur. Nah, ini harus ada kebijaksanaan yang adil, punya rasa kemanusiaan, aspek sosial, aspek ekonomi harus dipertimbangkan. Nah, nanti ya ini saya juga sudah karena saya kebingungan, saya ngajuin hanya lewat website Sekretariat Rektor kalau nggak salah. Ini sudah saya kirim. Nah, ini ke Bapak Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Universitas Padjadjaran. Ini saya meterai lagi di atas meterai ini saya tanda tangani. Nah, terus ini Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti rektornya. Nah, terus saya juga mengadu ke Bapak Presiden kemarin, tadi ke Menteri. Nah, saya di Jakarta ini masih akan menemui, besok rencana kalau jadi tolong temani, saya pengen ke Bang Hotman Paris Hutapea. Berarti besok ke Kelapa Gading ini? Iya, saya pagi-pagi saya akan bercerita bagaimana ini ketidakadilan ini, apakah bisa dibantu dan diperjuangkan melalui aspek hukumnya. Nah, meskinya bisa. Nah, terus termasuk nanti saya mohon Pak, yang saya hormati sahabat lama Pak Maruli, Tua Silaban, sudah S2 malah sekarang ya, SHMA ya, untuk berkenan memberikan advokasi, pendampingan dan pembelaan terhadap korban, dalam hal ini menyangkut saya. Nah, saya berharap seluruh warga Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Ini bukan karena semata-mata anak saya. Jadi ini sebenarnya banyak kejadian-kejadian ini, maksudnya banyak yang seperti Bapak ya di Indonesia ini? Saya menduga. Pada malam hari ini? Banyak. Kebingungan yang nyari dana segala macam, apa gimana? Banyak. Cuma persoalannya mereka tidak terekspos gitu loh. Saya ngobrol sama Mas Farhan, dia juga salah satu orang dan timnya yang mengadvokasi seperti ini. Terjadi di berbagai daerah sebetulnya. Nah, ini harus selesai. Persoalan ini harus selesai. Jangan sampai hanya karena batas waktunya yang sudah ditutup orang dinyatakan gugur dan tidak bisa menikmati pendidikan yang lebih baik. Kan itu UNPAD juga bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jangan sampai kementerian ini menyerahkan sepenuhnya ke pihak kampus tanpa monitor. Harusnya tetap dimonitor. Ketika ada persoalan, menteri bertanggung jawab. Kan yang bertanggung jawab tertinggi dalam hal pendidikan ini kan kementerian ini, Pak Menteri. Pak siapa itu? Mas Menteri. Mas Menteri. Nadiem Makarim. Nah, Nadiem Makarim ya. Nah, artinya mohon maaf kalau canda ya, cara menangani pendidikan kan beda dengan ojek online kan gitu. Nah, beliau kan ahlinya ojek online. Tapi bukan berarti ini memang saya berkeyakinan kalau beliau masih punya hati nurani, itu menyelesaikan persoalan ini. Dan staf-stafnya juga kasih tahu, gitu loh. Tadi saya nggak ada jawabannya yang menyelesaikan persoalan. Soal prosedur, soal birokrasi, saya nggak membutuhkan prosedur. Ini nggak ada pelanggaran kok. Anak saya sudah diterima, hanya soal nggak punya uang. Masa negara diam saja gitu loh, Pak. Triliunan saya lihat di berita TV ya. Uang dirampokin kayak gitu. Ini hanya persoalan yang ecek-ecek dibandingkan kejadian itu. Negara nggak bisa menyelesaikan. Negara wajib hadir. Jangan sampai ini kewenangannya ada di pihak kampus, dalam hal ini UNPAD lah. Kebetulan ini yang terjadi di UNPAD. Itu diserahkan sepenuhnya. Sepenuhnya itu kan bukan berarti lepas. UNPAD itu kan bagian dari kementerian itu. Ketika terjadi seperti ini, harusnya juga responsif. Dewan juga harus aspiratif, dalam hal ini Komisi 10. Ketua Komisi 10-nya itu saya WA, nggak pernah balas. Saya pernah menyampaikan surat juga. Tadi saya WA berbagai pengaduan ini, saya PDF, saya kirimkan, Mas Huda, saya Beluda ya, Ketua Komisi 10, yang jelas-jelas memimpin, kalau masih jadi Ketua Komisi, itu memimpin komisi tersebut menangani salah satunya pendidikan. Dengan kejadian ini kok nggak respon? Gitu loh. Nah, saya berharap Komisi 10 DPR RI ini bisa merespon kejadian ini. Bukan sesuatu hal yang sulit. Misalnya, Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini membuat rekomendasi, kirim ke kementerian, sama ke pihak UNPAD, atau dalam waktu mendesak bisa ditelepon. Harus ada penyelesaian yang solutif.
bagi korban ini. Ya, jadi istilahnya ketika ada yang mengadu ya, ya. Oh itu bukan tanggung jawab saya, jangan begitu Pak ya. Oh iya, baik Pak, nanti saya bantu deh, saya teleponin gitu kan harusnya Pak ya. Saya komunikasikan gitu kan. Ya, sebetulnya tanggung jawab beliau selaku komisi, bukan berarti mencampuri. Kan saya tidak meminta supaya diterima, ini sudah diterima. Kan butuh solusi Pak ya, rakyat. Butuh solusi. Ini karena miskin gitu loh, karena nggak ada duit gitu loh yang menjadi persoalan. Baik. Nah, Komisi 10 itu sangat bisa, tidak perlu mencari-cari alasan. Termasuk kementerian juga sebenarnya, kan membawai seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pasti punya lah nomor telepon rektor. Apa yang susah? Kalau orang penting, apalagi anggota wakil rakyat gitu loh, wakil rakyat Republik Indonesia Pusat itu data tinggal minta ke menteri. Fungsi dewan itu mengawasi. Iya, berarti gampang Pak ya sebenarnya hal ini ya. Gampang mau atau tidak. Persoalannya peduli atau tidak. Sesuatu yang tidak sulit untuk dilakukan. Kalau memang punya niat yang baik, kalau tergerak terbeban hatinya terhadap penderitaan rakyat yang sekarang hari ini menjadi korban ketidakadilan. Nah, saya memohon kepada Ketua Komisi 10 dan seluruh anggotanya lebih responsif namanya. Saya difasilitasi sahabat saya itu yang cukup aspiratif ya, cukup membantu itu namanya Bang Sahat Lumbun Raja, cukup membantu memfasilitasi saya, walaupun serius enggaknya belum teruji, bukan sesuatu itu harus membuktikan bahwa ini persoalan rakyat yang harus mendapat perhatian. Saya mohon ke Deputi 2 bidang pendidikan itu stafnya Bapak Presiden. Jangan sampai dibentuk KSP juga hanya menikmati gaji dan kerjanya dan kewenangannya nggak jelas. Itu kan lembaga negara. Namanya KSP kan staf kepresidenan. Masa nggak bisa ini? Paling tidak ada kejadian ini diagendakan, sampaikan ke presiden supaya memberitahu menterinya. Siap. Nah, menteri ke kampus. Nah, kemudian Komisi 10 membuat rekomendasi ke menteri ke kampus. Tembuskan ke kami. Supaya nomor WA-nya saya juga ada, supaya kampus itu juga cepat-cepat mau disebar enggak apa nomor WA-nya gimana? Setiap saya permohonan ini saya lampirkan. Oh gitu, udah berarti udah disebar ke mereka ya? Iya, sudah. Baik. Dan saya ada tanda terimanya dari kepresidenan. Alhamdulillah. Nah, saya terus terang begini, ya, saya bukan soal kecewa nggak kecewa. Kalau orang lain mendukung, itu minta jabatan menteri atau komisaris. Saya ketika 2014 belum ada yang banyak mendukung Pak Jokowi. Saya membuat namanya aliansi pendukung Jokowi itu para pedagang ngumpul, kita deklarasi. Walaupun mohon maaf ya, ada salah seorang tokoh relawan yang hadir di situ, saya yang deklarasi, dia yang klaim di media gitu loh. Nah, itu saya waktu itu nginduk ke Bravo 5 itu Jalan Banyumas nomor 5 itu Pak Luhut Binsar. Ada almarhum Mayor Jenderal Haryono ya yang memfasilitasi. Begitu jadi sudah, saya nggak mengajukan permohonan apapun, saya juga tidak minta apa-apa, saya sudah senang. Inilah salah satu harapan saya. Kebijakannya itu terasa oleh rakyat gitu loh Pak Jokowi. Saya mati-matian dukung Bapak. Foto-foto Bapak sebagian masih ada Pak Jokowi. Walaupun Bapak itu susah ditemuin, tapi mudah-mudahan melalui media ini mendengar. Dan saya berdoa media ini diperhitungkan oleh negara dan masyarakat. Media ini terangkat, media ini menjadi fasilitas, media ini bisa menjadi corongnya masyarakat untuk memfasilitasi kesulitan-kesulitan begini, menjadi saluran persoalan masyarakat yang harus ditangani oleh negara, karena negara juga salah kalau melakukan pembiaran. Nah, saya cukup bangga, mudah-mudahan media ini semakin besar. Mas Chandra diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Oke, gitu, baik Bapak. Terima kasih atas kehadiran Bapak hari ini, dan Bapak Ibu para pejabat ya. Mungkin saya akan menyampaikan juga ya. Dulu mungkin ketika kampanye ya. Ada kata-kata, kalau tidak sekarang, ya kapan lagi? Kalau tidak Anda, siapa lagi yang mengertikan hal ini? Iya. Baik, saya Chandra. Surasa, saya warga Bandung. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia.com.